Selamat siang semuanya anak-anak. Oke, kita sekarang pembelajaran apa? Kita kan? Iya. Gimana kabarnya semua? Sehat. Udah makan? Sudah, Bu. Oke, makasih. Berarti kalau sehat, udah sarapan, yang jelasnya pembelajaran kita akan bisa berlangsung dengan baik, iya kan? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengutus anak Ibu dulu untuk memimpin doa kita. Ayo Marsya, memimpin dulu doa kita. Semuanya posisi berdoa. Bagaimana anak-anak? Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, anak Ibu dulu akan mengabsen kita. Apakah kalian hadir semua atau tidak? Ya kan? Iya. Kalau saya panggil namanya dibilang hadir ya. Oke, Anissa Simanjunta. Hadir, Bu. Dewi Lubis. Hadir, Bu. Dinawati Utagaluh. Hadir, Bu. Fatlin Pardosi. Hadir, Bu. Merika Simamora. Hadir, Bu. Juan Immanuel Silitonga. Hadir, Bu. Marsha Lubis. Hadir, Bu. Marhara Pardosi. Hadir, Bu. Michael Sipahuta. Hadir, Bu. Nico Fernandez Simanukali. Hadir, Bu. Roiman Lubis. Hadir, Bu. Royen Sipahuta. Hadir, Bu. Romasta Manalu. Hadir, Bu. Stepan Simanjunta. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita mengenai gaya. Apakah itu gaya, anak-anak? Nah, siapa yang bisa tahu menyebutkan arti daripada gaya? Oke, makasih. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Iya, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, ya kan? Kalau dikatakan itu gaya bukan yang macam-macam kayak ada dari situ ya, banyak gayanya kayak gini berjalan, bukan itu maksudnya. Kalau dalam pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran anak-anak itu adalah gaya yang dimaksudnya di sana adalah tarikan atau dorongan, ya kan? Nah, untuk lebih kita mudah untuk mengetahuinya, ayo dilihat dulu videonya ya. Nanti Ibu akan bertanya melalui video yang kamu lihat. Sudah? Berarti kita harus fokus dalam pembelajaran kita untuk mengamati apa yang ditayangkan di sana sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini. Sudah? Sudah. Ayo, semuanya menyimak. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika Budi bergaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya lebih serius loh. Yuk kita bahas jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek adalah bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Kaki jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya,
mengimbangi gaya geser dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dan mencuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada figur rodas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan terpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang akan saja pengaruh gaya terhadap benda. Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengambil sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah membagi rumah-bagi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Budi. Kemudian dengan cepat, Budi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik Ibu Dedi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Mengatur ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website tijakcita.id atau download aplikasi Tijak Cita di Play Store sekarang juga. Tijak Cita, kejar ilmu, raih cita. Udah dilihat semuanya tadi? Sudah. Apa yang bisa kamu sebutkan mengenai gaya tadi dari video sana? Ayo, siapa yang bisa? Oke, atau ibu dulu bertanya ya. Dari video kita yang ada di depan atau di layar, gaya itu ada berapa? Coba. 6, Bu. Gaya apa saja? Ayo. Gaya motor. Oke. Gaya magnet. Terus. Gaya gravitasi. Oke, baru. Gaya pegas. Gaya mesin. Oke, gaya mesin. Keenam ini adalah jenis daripada gaya, ya kan? Masing-masing jenis daripada gaya ini ada manfaatnya dan menimbulkan benda menjadi bergerak, juga menimbulkan benda menjadi dari benda diam menjadi bergerak, dari benda bergerak menjadi
mengakibatkan benda dari diam menjadi bergerak, dari bergerak menjadi diam. Ada lagi yang bisa kita buat contohnya. Benda diam menjadi bergerak. Ini apa, anak-anak? Meja. Iya kan? Ini meja. Apakah ini termasuk benda diam? Termasuk. Tetapi kalau kayak itu ada apakah ini bisa bergerak atau mengeluarkan bunyi? Bisa. Coba ya. Ada kan bunyinya? Oke. Ada lagi. Ini termasuk dulu gaya pegas ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari anak-anak atau kamu juga ya. Kamu juga dalam permainanmu. Sering kamu melakukan gaya yang menggunakan permainan yang menggunakan gaya pegas. Yaitu apa? Bermain Bermain ketape kayak gini, ya kan? Inilah permainan yang dikatakan permainan yang memakai gaya pegas. Kan begitu? Ya kan anak-anak? Makanya tadi ibu bilang bahwa ini permainan yang seperti ini sudah sering kita lakukan, apalagi kamu sendiri. Ya kan? Bahkan sampai-sampai dipanggil orang tuanya, kalau dia sedang bermain seperti ini, nggak dengar dia. Kenapa nggak dengar dia? Biar dia nggak diganggu untuk permainannya. Ya kan? Biar dia bebas ke sana, ke sana, ke sana untuk melakukan permainan yang menggunakan gaya pegas. Oke, sekarang ibu bertanya lagi, anak-anak. Oke, dengarkan ya pertanyaan ibu. Adalah pohon mangga di depan rumahmu? Iya kan? Adalah pohon mangga di depan rumah kita. Mangga itu sedang berbuah. Sudah? Mangga itu sedang berbuah. Tetapi, jikalau kamu ingin mengambil mangga tersebut, atau mangga itu jatuh, apakah kamu itu pernah melihat mangga jatuh ke atas? Tidak, Bu. Atau apakah sebuah benda itu sering pernah kamu lihat jatuh ke atas? Tidak, Bu. Oke, kenapa sebuah benda itu atau sebuah buah tadi tidak jatuh ke atas atau kenapa harus ke bawah? Karena adanya gaya gravitasi. Oke, bagus. Karena adanya gaya Gravitasi. bumi. Sehingga mengakibatkan benda-benda itu jatuhnya ke bawah. Ya? Tetapi kalau tidak ada gaya gravitasi, yang jelasnya benda itu yang jatuhnya akan bebas bergelang tekanan. Ya kan? Maksudnya tidak harus ke bawah, entah kemanapun itu bebas. Jadi sehingga gaya gravitasi bumi itu ada mengakibatkan bahwa buah itu atau sebuah benda terjatuh ke bawah. Ya kan? Iya. Benar itu? Benar. Pernah dilihat seperti itu? Benar, Bu. Oke, salah satu lagi. Kelereng. Ini termasuk benda apa, Nana? Benda mati, Bu. Benda mati atau disebut juga dengan benda diam. Iya kan? Iya. Tetapi benda mati ini dan benda diam ini bisa bergerak. Ya kan? Iya. Akibat adanya apa? Pengaruh adanya gaya. Kalau tidak ada gaya, ini dari benda diam akan di sini dulu. Terus kalau tidak ada gaya yang kita gunakan untuk mengambil ini atau untuk menggerakkan ini, benda ini akan selamanya di sini. Ya kan? Iya, Bu. Berarti benda ini bisa digerakkan oleh gaya. Iya kan?
magnet itu sama dengan teman. Oke, kecil-kecilkan dulu. Udah ada sama kalian apa masih belum? Oke. Udah ada kan? Sekarang ayo sama-sama dulu kita membuktikan bahwa gaya magnet itu ada yang statis dan ada juga yang merupakan gaya kelistrikan. Ayo digosok-gosok dulu pensilnya atau rambutnya aja juga bisa. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Ayo lengketkan dulu. Dekatkan dulu ke pamuk kertas yang kecil tadi. Benar lengket? Benar. Iya. Itulah yang pembuktian bahwa gaya gesek itu merupakan gaya statis dan gaya kelistrikan. Oke, yang mengakibatkan gaya kelistrikan ini lagi. Ini adalah sebuah kabel, ya kan? Kabel. Kabel ini bisa kita sambungkan atau bisa kita gabungkan sehingga mengakibatkan bisa nyala. Atau kalau dalam lampu ya, kalau dalam pengecasan atau penyargeran handphone atau misalnya lampu juga ada yang pakai cok, ada kan? Oke, kalau lampu itu kita sambungkan arusnya dengan arus yang lain atau kita colokkan, yang jelasnya lampu itu akan mengisi baterainya, ya kan? Iya kan? Itulah daya kelistrikan. Sudah? Sudah? Dimengerti anak-anak? Oke, kira-kira sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Ada tugas di rumah yang ingin saya buat, itu dikerjakan ya. Untuk hari Rabu kita akan praktek untuk pekerjaan yang ada ibu buat di rumah. Ya? Pekerjaan yang ibu buat di rumah itu kita lakukan atau kita presentasikan untuk hari apa ibu bilang? Rabu. Makanya ibu tanya kalian supaya kalian ingat bahwa ada tugas kita untuk presentasi, untuk membuat percobaan. Ya? Sudah? Sekarang tugasnya dulu di sini sebentar. Ada sebentar tugasnya. Oke, ditulis dulu. Tulis dulu tugasnya sebentar. Ya? Bisa kan? Bisa. Oke, untuk soal nomor 1. Risa memasukkan telur ke dalam sebuah wadah. Yang telah di dalam wadah yang telah berisi air. Sudah? Ke dalam wadah yang berisi air. Sudah tadi anak? Sudah. Setelah itu telur yang dimasukkan tadi akan mengapung di permukaan air. Akan mengapung pada permukaan air. Hal ini menunjukkan permukaan air titik tadi. Hal ini menunjukkan atau terlalu cepat ya? Terlalu cepat? Biar saya perlambat.
Saya lanjutkan titik-titik. Sudah? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi setelah kelereng membentur kelereng yang lain? Apa yang terjadi setelah kelereng membentur kelereng yang lain? Dah? Kemudian yang ketiga, perahu layar dapat bergerak karena mendapatkan gaya titik-titik. Oke, itu aja kerjanya. Cuma 3. Ayo cepat dijawab ya. Masih kurang jelas, Naik? Oke, saya ulang ya soalnya yang ketiga tadi. Perahu layar dapat bergerak. Perahu layar dapat bergerak karena mendapatkan gaya titik-titik. Maksudnya di situ perahu layar itu bisa bergerak karena ada gaya apa maksudnya? Dah, ayo dikerjakan sebentar. Ini waktunya cuma 5 menit aja. Ayo secepatnya. Gimana sepatunya, Ma? Kenapa kayak gini? Ya ayo, cepat. Ini waktunya tadi mau berapa menit Ibu? Udah? 5 menit. Ayo, biar kita lanjut ke yang lain. Udah siapan, Des? Siapa yang udah siap? Udah siap, Juan? Siap, Ren? Mas siap? Udah siap? Udah hampir 5 menit ya? Bayangkan dulu perahu yang ada di permukaan air laut di sana. Perahu itu bisa bergerak atau bisa berjalan karena adanya gaya apa? Bukan itu maksud saya, bukan kamu jawab maksud saya. Nanti jawab saya.
Nggak bisa. Ini tadi ibu buat salah satu contohnya tadi nomor 1. Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat telur, ya kan? Dalam satu tempat yang berisi apa tadi? Air, ya kan? Kemudian percobaan ini akan menimbulkan bagaimana telur yang kita masukkan tadi. Apakah telur yang kita masukkan itu masuk ke dalam atau mengapung di atas air, permukaan air? Mengapung di atas permukaan air. Kenapa mengapung di atas permukaan air? Karena berat benda daripada telur itu lebih ringan dibandingkan dengan berat benda air, ya kan? Sehingga telur yang kita masukkan ke tempat yang ada air tadi, telur itu akan mengapung ke permukaan air. Sudah? Itulah jawaban nomor berapa itu? 1. Bisa dituliskan? Bisa. Kenapa tadi mengapung di atas permukaan air? Karena gaya berat benda lebih ringan dari gaya tekanan air. Tuliskan aja. Dengan berat gaya tekanan air. Kemudian soal nomor berapa? Siapa yang benar dengan jawaban yang ibu buat tadi? Siapa yang benar dengan jawaban yang ibu buat tadi? Oke, yang lainnya ke mana? Apa yang dibuat nilainya tadi? Apa tadi kamu buat teman? Anissa, ikut tadi tunjukkan memang. Apa kamu buat tadi jawabannya? Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 kan tadi saya suruh kalian kerjakan sebuah perahu yang bergerak akibat adanya Gaya mesin. ada yang bilang gaya mesin. Ada siapa lagi? Tadi sudah dibilang seroyen gaya mesin. Gaya? Oke. Kalau perahu itu di atas air sana bisa bergerak karena adanya gaya Mesin. dorong. Perahu layar, nggak pernah kamu lihat perahu layar? Itu bukan memakai mesin. Nggak memakai mesin itu. Itu bisa bergerak karena adanya gaya yang dilakukan oleh manusia. Sudah? Sudah? Ibu ngerti?
3. Hidup. Oh, nomor 2. Apa yang terjadi setelah kelereng Kelereng yang lain. lain? Kerereng dan kerereng. Kelereng. Kalau kelereng itu dikenal kan? Dikenal. Biasa kamu lakukan permainan kayak gitu kan? Biasa. Oke. Kalau kita melakukan permainan seperti itu, apakah kamu pernah membuat kelereng yang satu membentur kelereng yang lain? Pernah. Apa yang terjadi? Akan melindungi jauh. Akan? Akan jauh. Akan apa? Melindungi jauh. Akan menggelinding dengan jauh sehingga kelereng tersebut berubah arah. Iya kan? Bisa kita lakukan? Siapa yang bisa dulu? Coba si Royen dulu. Sini dulu Royen. Ini kelerengnya. Ayo. Bikin dulu ke sana. Apakah percobaan yang kamu buat tadi bisa kita buktikan benar atau tidak? Kelereng itu menggelinding jauh sehingga menjadi beda arah. Berubah arah. 1, 2, 3. Benar kan? Kelerengnya jadi berubah arah. Sudah? Sudah bisa? Sudah dimengerti? Berarti bahwa gerak benda itu bisa berubah arah atau bisa berpindah tempat atau bergerak itu akibat adanya gaya. Oke, sudah? Sekarang tugasnya di rumah. Ada ibu buat tugasnya di rumah. Ini tugas kelompok ya. Oke, sekarang kita berapa orang tadi? 15, Bu. 15 orang. Kalau kita buat 3-4 orang satu kelompok udah harus 20. Berarti kita harus membuatnya jadi 3 kelompok. Kalau kita buat 3 kelompok berapa orang satu kelompok anak-anak? 5. 5. Sekarang ini udah pas 5 kecuali si Holin. Si Holin sama si siapa namanya ini? Si Marhara satu kelompok dengan sama si Anissa sama si Ande sama si Michael. Udah di rumah aja nanti dikerjakan. Ini untuk kita presentasikan untuk hari Rabu ya. Oke. Bukan hari Rabu ya. Hari Rabu besok ya. Besok hari Rabu ya. Maaf karena ibu tuh udah mulai tua jadi nggak ingat lagi hari-hari ya. Udah sering ibu lupa hari-hari karena kesibukan. Maaf ya. Besok hari Rabu. Berarti besok kita kerjakan. Nanti sore harus dikerjakan oleh anak-anak ya di rumah. Oke. Ini satu kelompok. Tadi kawan si Oli di sini, ya kan? Nanti percobaan itu dituliskan di sini, ya. Percobaan itu dituliskan di sini. Ini sama kalian, ya, sama kelompok kalian. Yang menjadi kelompok A di sini adalah si Marcia. Yang menjadi kelompok B di sini adalah menjadi si Anissa. Yang menjadi kelompok C si Masta, ya. Oke, hari besok kita harus tampilkan satu per kelompok hasil dari percobaan yang kalian buat, ya. Sudah? Bisa? Oke. Tuliskan soalnya. Tuliskan soalnya. Udah? Nanti hasil percobaan yang kamu buat di rumah. Sudah? Hasil percobaan yang kamu buat di rumah akan kamu tulis di sini. Kemudian hari Rabu dibacakan setiap kelompok, satu per kelompok. Udah? Kalianlah yang membahas siapa yang membacakan prakteknya yang di rumah. Sudah? Oke, tuliskan soalnya. Buatlah
sebuah perahu main-mainan. Buatlah sebuah perahu main-mainan kecil. Buatlah sebuah permainan perahu kecil yang terbuat dari kertas. Atau benda plastik. Sudah? Kemudian ambil satu ember atau wadah. Yang berisi air. Kemudian masukkan perahu ke mainan tadi ke dalam. Wadah. Yang telah berisi air. Udah? Udah siap? Kemudian tuliskan hasilnya dari percobaan tersebut. Tuliskan hasil dari percobaan tersebut. Tuliskan hasil dari percobaan tersebut. Satu di bawahnya. Satu, bagaimanakah keadaan perahu tersebut? Bagaimana keadaan perahu tersebut di tempat yang berisi air tadi? Tempat yang berisi air tadi. Yang kedua, mengapa demikian? Oke. Mengapa demikian? Sudah? Oke, itu aja. Dan hasilnya itu ditulislah pada lembaran yang Ibu kasih tadi. Sudah? Akan dibacakan per kelompok. Dimengerti per kelompok? Satu dari setiap kelompok yang membacakan. Mengerti kan? Oke. Sekarang sampai di situlah pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan besok kita dalam keadaan sehat semua. Diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan napas yang segar, sehingga pembelajaran kita untuk besok hari juga akan semakin lancar. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Si Mary, ayo Mary, bawa dulu lagi.
siang. Selamat siang semuanya. Siang. Siang dong.